Selamat malam, saya Alvito Dinova Ginting. Malam hari ini kita berbicara tentang seorang hakim dengan putusannya. Sarpin Rizaldi menjadi sorotan banyak pihak setelah memutus status tersangka Komjen Budi Gunawan dalam sidang pra-peradilan di PN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa saat yang lalu. Mengapa menjadi sorotan? Karena konon kabarnya sebagian pihak mengatakan bahwa Hakim Sarpin Rizaldi menegakkan sebuah tatanan baru di mana tersangka akan beramai-ramai melakukan sidang pra-peradilan untuk memperjuangkan haknya dan melepaskan statusnya sebagai tersangka. Apakah itu benar dan apa dampaknya buat hukum Indonesia? Saksikan tayangan berikut ini terlebih dahulu. Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah. Keputusan Hakim Sarpin pada Senin 16 Februari silam banyak menuai kontroversi. Keputusan ini dianggap sebagai antitesa terhadap pemberantasan korupsi di negeri ini. Pasalnya, pasca ketukan palu Hakim Sarpin, kini para tersangka pidana korupsi ramai-ramai menggugat lembaga penegak hukum lewat pra-peradilan. Surya Dharma Ali salah satunya. Pada Senin 23 Februari lalu, mantan Menteri Agama yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan kasus korupsi dana haji tahun 2012-2013 mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak hanya mempra-peradilankan KPK, melalui pengacaranya, Surya Dharma Ali juga menggugat lembaga anti rasuah ini sebesar 1 triliun rupiah terkait ketidakjelasan status tersangkanya selama 9 bulan terakhir. Peradilan yang disampaikan tidak lain adalah dalam rangka saya mencari keadilan. Saya berharap keadilan itu tegak. Tidak hanya Surya Dharma Ali, Fuad Amin, Ketua DPRD Nonaktif Bangkalan Madura, Jawa Timur, juga berencana mengajukan gugatan pra-peradilan. Fuad ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada awal Januari lalu atas dugaan pidana pencucian uang. Sebelumnya, KPK menangkap tangan anak buah Fuad saat memberikan suap sebesar 700 juta rupiah dari Direktur PT Media Karya Sentosa, Antonio Jatmika. Tidak hanya pejabat negara, Sarpin Effect ternyata menjangkit lebih luas. Mukti Ali, seorang pedagang sapi di Purwokerto, mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap Kepolisian Resor Banyumas. Warga Berkoh, Kecamatan Purwokerto Timur ini diduga melakukan korupsi dana penyelamatan sapi betina produktif dari Kementerian Pertanian sebesar 50 juta rupiah. Pra-peradilan Mukti Ali rencananya akan mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Purwokerto Senin besok. Telah bersama kami Johnson Panjaitan, pengacara Surya Dharma Ali, dan Asep Iwan Iryawan, mantan hakim. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Alvito. Bang Johnson pertama. Ya. Ini Anda lakukan terinspirasi atas putusan Hakim Sarpin? Maksudnya pra-peradilannya Surya Dharma. Kalau untuk Surya Dharma ya jelas terinspirasi dengan itu, bukan cuma soal putusannya, tapi keadaan sosial politik dan psikologinya juga. Karena menurut saya yang paling penting sekarang ini juga ini mulai muncul era beraninya para hakim menurut saya. Karena selama ini kan penuh ketakutan. Ini apresiasi buat Hakim Sarpin. Oh iya, dan saya kira ini simbol juga kebangkitan para hakim-hakim untuk mulai berani mengkritisi apa yang dilakukan oleh KPK. KPK kan bukan malaikat, gitu loh. Yang kedua, inilah salah satu bentuk keberhasilan di mana argumentasi hak asasi sekarang ini setelah dia menjadi hak konstitusi, sungguh-sungguh real tercermin dalam sebuah putusan pra-peradilan. Bagaimana tanggapan Anda tentang ini merupakan tonggak untuk koruptor fight back? Saya kira nggak bisa juga kita katakan begitu, karena koruptor-koruptor yang tertangkap tangan nggak bisa juga menggunakan hak ini. Jadi nggak bisa juga sembarangan orang bisa melakukan pra-peradilan menurut saya.
ini sebuah ketakutan yang terlampau dibuat-buat menurut saya. Karena mengajukan pra peradilan juga bukan sesuatu yang mudah. Kang Asep, Bang Johnson tadi memberikan apresiasi atas putusan yang disampaikan oleh Hakim Sarpin terhadap Budi Gunawan. Anda sepakat dengan itu? Ya wajar kalau advokat pengacara apresiasi, karena kliennya menang pasti dapat success fee kan, sekian persen gitu kan. Justru kalau ketika ditolak, kecewa, kadang nggak dapat sesuatu. Itu hal yang wajar dimanapun. Buat Anda sendiri sebenarnya untuk penegakan hukum Indonesia? Kalau buat penegakan hukum, sekali lagi, hukum acara itu ada legalitas, limitatif, tidak ada penafsiran. Jadi pra peradilan itu dibatasin ya, hanya itu, di lain itu nggak bisa, titik. Hanya itu tuh artinya penahanan, Gini, penangkapan. iya, pra peradilan itu jelas, pasal 1 butir 10, pasal 77, itu sudah banyak. Bahkan buku 2 Mahkamah Agung, Wotudu, pedoman pelaksanaan pra peradilan halaman 54, buku 2 sejak 91 sudah ditegankan. Pra peradilan hanya itu, only. Berarti menyimpang putusan Nah ini? gini, ketika hakim memang karena keluar dari itu, sekali lagi ini ajas legalitas. Ya. Ketika siapapun hakim yang keluar dari pasal 77, sekali lagi independensi, imparsialitas hakim boleh. Tapi saya sebagai penganut legalitas formalitas tidak bisa keluar dari itu. Karena itu aturan main. Jadi gini, kalau dalam bola itu ada handsball, ada free kick. Nggak bisa handsball, kena kelingking, nggak handsball. Kan? Tapi kita hormatin. Sekarang Sarpin menganut bahwa pra peradilan diperluas. Tapi di samping Sarpin ada Haripin juga yang legalitas. Tapi juga ada Ipin Upin hakim lain kan yang mungkin berbeda dengan Sarpin. Boleh kan? Boleh aja. Tapi sekarang masalahnya ketika boleh, kenapa dia keluar? Kenapa dia menafsirkan luar itu? Padahal sudah ditentukan limitatif. Pasal 77 Bang Johnson. Seingat saya, selama saya di masa Orde Baru, selalu saja menggunakan pasal 77 ini untuk berargumentasi melakukan terobosan atas tindakan sewenang-wenang baik ekstrajudisial maupun judisial yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap aktivis atau siapapun yang dituduh kiri. Ingat itu. Jadi Anda mau katakan bahwa sebenarnya yang dilakukan ini adalah untuk melakukan hal yang sama, penegakan HAM yang selama ini dianggap dilakukan pelanggarannya oleh KPK terhadap tersangka-tersangka korupsi. Iya, bukan hanya KPK, polisi juga, kejaksaan juga. Tapi gini, ketika ada pelanggaran HAM, kita punya pengadilan HAM. Undang-undang HAM mengatur kalau bicara hak asasi manusia di undang Pengadilan HAM. nggak ngatur soal itu. Ada, kalau disebut hak asasi manusia, genosida, kejahatan berat, itu ada. Belum ada pengadilan HAM, kalau disebut pengadilan HAM. Ngatur nggak soal pra-peradilan? Kalau ketika hak asasi manusia boleh ada pra-peradilan ketika menyampaikan di eksepsi. Bukan di materi pra-peradilan. Nama juga pra-peradilan, bukan pengadilan. Ketika proses peradilan penyidikan penuntutan nggak benar, disitulah dikoreksi. Itu juga bukan bicara hak pertanyaan asasi buat banyak manusia. orang, apakah kemudian Sarpin melakukan putusan itu sudah melampaui ranah pra-peradilan? Dia sudah masuk ke ranah pengadilan. Mempertimbangkan unsur subjek hukum, KPK berarti subjek hukum. Malah lebih parah lagi kita mendengar materi bahwa dia penegak hukum benar negara. Itu materi unsur yang akan dipertimbangkan nanti, bukan dipertimbangkan di pra-peradilan. Disitulah keluarnya. Yang saya tidak sependapat, tapi saya harus menghormati putusan. Cuma saya tidak sependapat, berhak anotasi saya. Problemnya bukan di soal putusannya. Kalau negara ini semua penegak hukumnya sewenang-wenang, rakyat akan mencari jalan keadilannya sendiri, baik melalui hukum lewat perluasan pra-peradilan atau terobosan pra-peradilan, ataupun dia mencari jalan keadilannya sendiri dengan melakukan cara-cara yang anarkis. Maka kita bersyukur kalau ada warga negara yang menggunakan langkah hukum ya untuk melawan kesewenang-wenangan. Seperti Surya Dharma Ali. Seperti Surya Dharma Ali dan menurut saya apa yang dilanggar hak asasi manusia seorang Surya Dharma? Begini Vito. Pertama, saya mau mengatakan, klien saya ini bukan hanya seorang menteri agama. Dia orang yang ditugaskan oleh negara, menjalankan tugas yang sangat terhormat, ya. Di seluruh dunia saya kira ini kehormatan yang paling bagus. Untuk dia menyelenggarakan hubungan antara umat dengan Tuhan lewat ibadah haji. Dia dituduh melakukan itu 2012-2013. Ya. Bersama dan kawan-kawan, dia sebagai menteri dan kawan-kawan. Dituduh dulu, baru dicari buktinya, dan 9 bulan ini ngapain aja 9 bulan ini. Ingat loh, seharusnya yang dia lakukan karena begitu pentingnya masalah ini, harusnya dia kumpulkan dulu semua bukti-bukti itu. Baru dia lakukan dulu dan segera dilimpahkan ke pengadilan. Tapi yang kedua, Vito, saya mau menjelaskan, ternyata setelah saya baca dokumen yang selalu dijadikan dasar untuk membicarakan bagaimana menyalahgunakan kewenangan ketua KPK di dalam dokumen Rumah Kaca, ternyata klien saya disebutkan secara jelas juga menjadi target dan komoditi politik dalam rangka pencalonan wakil presiden. Jadi ini Rumah Kaca adalah tulisan orang dan nggak bisa Tapi yang saya mau katakan itu sebuah prestasi jurnalistik yang menjadi dokumen penting untuk putusan Itu blog Sarpin. Bang, bukan hasil jurnalistik. Tapi pertanyaan saya gini,
Kang Asep, Surya Dharma adalah satu orang. Ya. Masih ada yang lain dan Ya. sudah mengincar, saya akan melakukan hal yang sama. Ya. Saya akan melakukan langkah Budi Gunawan. Ya, sekali lagi. Apa implikasinya buat hukum kita? Siapapun hak warga negara, ya mau pejabat, Kita mau rakyat, ya mau pengusaha, mau penguasa, silahkan mengajukan pra peradilan. Sekali, kalau pra peradilan polanya Sarpin, pasti akan diikut polanya dikabulkan. Tapi masih ada seperti dikatakan ada Arifin, ada Ipin Upin, ya hakim yang lainnya kan, yang belum tentu akan sama. Ya orang khawatir banyak perkara. Saya kira nggak ada masalah. Emang tugas hakim menerima, memeriksa, memutus perkara. Ya. Ketika memeriksa, memutus perkara, saya pikir rekan-rekan pengacara, rekan-rekan advokat silakan ajukan. Tapi masalahnya, kalau orang mengajukan pra peradilan tanpa alas hak, tanpa bukti, ya bahwa dia penetapannya oleh yang berwenang, oleh yang berhak, kenapa harus mengajukan pra peradilan? Nunggu aja nanti di pengadilan. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Mari kita lanjutkan. Tadi kalau dikatakan saatnya koruptor fight back dengan ini, dengan munculnya putusan Sarpin yang menginspirasi banyak orang. Anda nggak setuju itu? Nggak setuju. Karena kebanyakan menurut Anda dilanggar hak asasinya, salah satunya klien Anda. Yang lain-lain Anda bisa contohkan nggak? Ya, itu kan harus diperiksa. Secara umum saja, selama penegakan yang pemberantasan korupsi. sudah jelas-jelas disebutkan oleh Pak Taufikur Rahman Nuruki kan Hadi Purnomo. Dan yang saya mau ingatkan adalah kualifikasi kasusnya loh, itu hati-hati itu karena Tapi menyangkut bos gini posisi pertanyaannya, orang. kalau hak asasi manusia koruptor, apakah koruptor tidak melanggar hak asasi sehingga orang miskin di Republik ini? Kelakuan para koruptor itu lebih parah lagi. Justru itu, makanya kalau kasusnya berat, negara harus melindungi hak asasi Tapi orang. jangan alasan karena hak asasi, justru dia melempar hak asasi lebih banyak, ada salurannya. Rakyat yang kekorban hak asasi tidak pernah menuntut pra peradilan, tapi kenapa koruptor dasarnya hak asasi dia diperlakukan sewenang-wenang? Karena itu penegak hukumnya bekerjanya yang benar, jangan ketika sewenang-wenang, ketika jangan mau penegak ini, hukum ada mau upaya itu, hukum. gitu loh. Ada upaya Jangan- hukum. Justru pra peradilan upaya hukum. Bu. Kita kembali ke SDA. SDA sebenarnya sudah dipanggil kan? Ini sudah panggilan kedua Kedua, dan akan dipanggil ketiga, kalau tidak akan dilakukan pemanggilan paksa. panggilan kedua kalau dijumlahkan, kalau yang benar baru satu. Baru satu. Iya, karena panggilan yang pertama dijadikan saksi untuk dirinya sendiri gitu loh. Ini kan bukan polsek kan? Ini kan KPK dan perkaranya gede gitu loh. Masa kesalahan-kesalahan kayak begini? Kenapa tidak hadir dalam pemeriksaan? Kan nunggu-nunggu nih diperiksa. Kalau yang kedua memang sakit karena kan dia menghadapi dua masalah yang pelik. Yang pertama soal partai karena ada gugatan di PT UN dan kebetulan dimenangkan gitu ya. Tapi dia anfal pada saat sidang itu, jadi sakit. Nah, yang ini ada panggilan lagi. Ya, kita mau mengatakan ya sama-sama hormatilah jalur hukum yang kita tempuh. Seperti yang terus-menerus didengung-dengungkan juga oleh KPK. Jadi kita sama-sama menghormati lah. Ya. Bang Johnson, orang banyak yang mengasosiasikan kritis terhadap KPK itu tidak pro penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi. Dan Anda adalah pembela koruptor gitu. Kalau misalnya kita mau mengatakan clear gitu. Nggak bisa begitu. Karena itu hak asasinya harus dihormati. Dan KUHAP kita, hak asasinya pro kepada tersangka, bukan kepada aparat penegak hukumnya. Anda bisa bayangkan kalau aparat penegak hukumnya sewenang-wenang dan nggak ada jalan untuk melakukan challenge terhadap apa yang dilakukan secara sewenang-wenang. Ya bisa malah lebih buruk negara ini, ya kan? Kalau misalnya Anda menjadi hakim ketika itu BG mengajukan pra peradilan dan Anda ditugaskan menjadi hakim pra peradilan, apa yang akan Anda lakukan? Akankah Anda sidangkan itu atau bagaimana? Sekali lagi, kalau saya hakimnya, siapapun perkara itu selalu pertimbangannya gampang. 3 alinea. Menimbang permohonan pemohon menyangkutan penetapan tersangka, menimbang bahwa peradilan hanya ini, menimbang bahwa karena penetapan pemohon tidak memasuki wilayah itu, sehingga permohonan-permohon dinyatakan tidak dapat diterima. Itu menurut formulir. Anda. Oke. Selama saya jadi hakim juga itu saya bikin. Dan Anda yakin dengan tatanan itu? Saya yakin 100%, hakul yakin. Nah, orang katakan tatanan berubah setelah Sarpin Ya. memutus BG. Apa yang harus dilakukan? Kalau kita sepakat merubah menambah poin itu, rubah dulu undang-undangnya. Mau 7 mau ditambah 14, KUHAP-nya merubah dulu. Karena hukum pidana acara pidana itu legalitis, ya. Itu tidak bisa dirubah, tidak ada penafsiran. Bahasa Belandanya dwinging recht, sifatnya memaksa. Tidak ada aturan tuh di luar itu, tidak bisa. Teknis bagaimana? Prosedural seperti apa? Apa yang bisa dilakukan KPK? Kalau KPK kalah, ajukan PK.
PK di mana masuknya? Di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 ayat 1 dikatakan, terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan PK. Kan pra-peradilan ini dikatakan oleh putusan MK maupun dinyatakan putusan BHT. Karena BHT itulah masuk pujakan wewenang PK. Di mana masuk PK alasannya? Karena hakimnya keliru, bukan dopum, yang salah. Keadaan baru, putusan yang bertentangan, menggunakan kehilapan, kekeliruan hakim. Hakimnya telah keliru. Melalui apa? Penyelundupan hukum, telah menafsirkan hukum acara secara luas. Baik, Bang Johnson, apakah ini tidak merepotkan kemudian terkait dengan pra-peradilan yang akan banyak sekali ini? Enggak, Vito. Sepanjang kesewenang-wenangan ini terjadi, ini harus kita lakukan. Jangan gara-gara hukumnya nggak mengatur, ini tidak kita lakukan. Kasihan dong orang-orang yang menjadi korban itu. Oke. Kebetulan memang posisinya di mata masyarakat, klien saya kasusnya korupsi gitu loh. Kenapa sebelumnya tidak pernah berpikir saya akan mengajukan pra-peradilan ketika ditersangkakan SDA? Ada, tentu sekali lagi yang kita hitung bukan cuma hukumnya, tapi juga sosial, politik, dan psikologinya. Saya melihat inilah kebangkitan dari keberanian hakim menurut saya. Dan saya lihat itu tercermin Dikala dalam itu proses kenapa ini. nggak mengajukan pra-peradilan? Kenapa harus menunggu momentum BG dan Sarpin? Wah, ini hampir semua dan menurut saya hampir semua hakim yang saya kenal selalu mengatakan takut sama KPK. Loh, itu Apakah jadi begitu pembicaraan adanya? begitu. Saya pikir enggak. Kalau hakim sangat takut KPK, berarti dia mempertuhankan KPK. Hakim tuh berani hukum mati, nah berarti siap untuk mati. Kalau Ya. hakim takut nggak jangan jadi hakim. Itu kan Jadi idealnya. hakim. Enggak, Itu jadi kan kenyataannya. idealnya. Saya Begitu. pikir harus data. Kenyataannya Karena dia hakim bicara mana yang begitu takut sama menghadapi perkara kita. tidak ada. Saya pikir kalau hakim Ah. takut nanti kayak harus periksa. Jangan jadi hakim kalau dia takut. Tapi Bang Johnson masih meyakini nggak KPK itu harus tetap ada? Harus, itu harus Wajib. ada. Ya kan? Jadi bukan semata-mata karena KPK terus Bukan, kemudian- yang tidak boleh ada adalah kesewenang-wenangan. Pelanggaran hak asasi itu yang tidak boleh. Ini nggak ada Gitu urusannya loh. sama pelemahan bahkan Nggak kriminalisasi nggak KPK untuk membubarkan nggak KPK. ada. Isu-isu seperti itu jangan secara politik lembaga ini dikasih mandat yang begitu besar sehingga malah ditambah menjadi lembaga screening bahwa kita tidak berhasil menjaga kekuasaan kehakiman kita dimasuki oleh ranah politik. Itu yang terjadi. Iya, itu. Dan secara jelas untuk kasus ini, partai-partai atau fraksi-fraksi yang ada di DPR jelas kok masing-masing mengajukan calonnya sendiri-sendiri dan menyepakati itu. Ya makanya lain Yang ada kali sekarang, jangan dipilih gitu. dari DPR, karena DPR akan bertangkan ke politik. Cukup dengan pansel yang terpelajar dan berintegritas. Nah, Sekarang kan yang lucu. Saya ulangi lagi bahwa ini adalah momentum di mana kami gagal untuk melindungi kekuasaan peradilan atau kehakiman dari intervensi politik. Ya. Sarpin itu ada intervensi politik nggak? Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ketukan palu Hakim Sarpin saat mengabulkan gugatan pra-peradilan Komjen Budi Gunawan masih berujung kontroversi panjang. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan Hakim Sarpin kepada Komisi Yudisial dengan dugaan adanya pelanggaran etika yang dilakukannya. Dalam pra-peradilan disebutkan bahwa hakim hanya berwenang memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. Namun Sarpin mempersoalkan surat perintah penyelidikan atau sprinding yang berujung pada tidak sahnya penetapan tersangka Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat ini, Komisi Yudisial sudah membentuk tim panel untuk mengkaji dan memeriksa dugaan pelanggaran etika Hakim Sarpin. Video rekaman persidangan pra-peradilan Budi Gunawan akan dijadikan alat bukti pemeriksaan. Komisi Yudisial juga masih menunggu amar putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai alat bukti lain. Selain itu, Komisi Yudisial memanggil 6 pelapor dugaan pelanggaran etika Hakim Sarpin, serta seorang saksi ahli dalam sidang pra-peradilan Budi Gunawan. Baik, bersama kita sudah bergabung salah seorang komisioner Komisi Yudisial, Bapak Taufikur Rahman Syauri. Terima kasih Pak, di tengah kesibukannya. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Saya lanjutkan lagi. Politis nggak Bang, putusan itu? Enggak menurut saya. Tidak, Karena murni hukum. semua bisa melihat dan nonton, dan saya mau katakan itu diawasi dan dipantau secara langsung kok oleh Komisi Yudisial. Jadi kita bisa lihat kok, semua terbuka. Walaupun ada hubungannya sama pencalonan sebagai Kapolri yang merupakan political appointee dan seterusnya. Oh iya, tentu tadi juga saya sudah jelaskan, memang ada kaitannya juga kan dengan Tapi konstelasi putusannya politik. menurut Anda nggak? Enggak, seluruh Masa- proses itu. Justru sekali lagi, terlepas dari pengetahuan saya,
Justru sekarang yang menentukan Kapolri bukan Jokowi, tapi hakim. Ya sekarang ditolak, tetap yang lain muncul. Dikabulkan, tapi yang lain muncul. Jadi di sini ketidaktegasan, ketidaktuntasan daripada Jokowi, tapi yang menentukan hakim. Berbahagialah jadi hakim karena bisa menentukan jabatan Kapolri. Tapi faktanya dia nggak jadi Kapolri gitu loh. Akhirnya nggak Tapi kan jadi yang lain jadi. Jadi yang menentukan tetap hakim juga kan, bukan Jokowi yang menentukan. Tapi Gak konteksnya relevan, gak relevan, gak relevan. Pak Taufik, beda. bagaimana Pak? Ketika putusan itu di KY sendiri di wacananya seperti apa? Diskusinya seperti apa? Ya, jadi ini KY kan menjaga perilaku hakim ya. Betul. Perilaku. Dan putusan ini semua orang tahulah, anak SMA juga tahu kalau itu sudah keluar dari hukum acara itu. Oke. Nah, keluar dari hukum acara itu kalau positif itu terobosan hukum. Tapi kalau negatif dia bersiasat untuk mendukung salah satu pihak. Nah, di sini posisi KY itu ingin mempelajari apakah itu terobosan hukum murni hukum atau terobosan hukum dalam petik memang dia ada pelanggaran etiknya. Kita Untuk belum sampai negatif kesimpulan. atau positif itu masih Kita melakukan sedang pemeriksaan. memeriksa, ya, yang kemarin kita baru periksa saksi pelapor, kemudian saksi fakta, ya, saksi fakta itu yang di persidangan yang ikut sebagai saksi ahli, dan nanti mungkin hari Senin kita akan periksa juga pimpinan KPN, ya, sama kuasa dari pihak pelapor dan termohon dan pemohon. Itu nanti akan kita periksa dan kita dengarkan, karena di situ ada isu-isu yang berkembang mengenai penggantian hakim. Jadi kita mau melihat kebenarannya itu seperti apa gitu. Kenapa ada penggantian hakim dan sebagainya. Nanti kalau sudah itu terkumpul dan juga vonis dari pra-peradilan juga KY pelajari, ya, tapi sampai sekarang memang secara resmi KPN belum mengirim, kita sudah Baik. kirim surat. Faktanya Pak, sampai sejauh ini ada beberapa nama yang ditersangkakan oleh KPK. Sejauh ini yang kita dengar KPK, SDA salah satunya, Iya. akan mengajukan hal yang sama yang dilakukan oleh Budi Gunawan. Iya, saya sudah menghimbau kepada hakim-hakim yang akan memimpin pra-peradilan, wajib mengikuti KUHAP pasal 77. Yang tidak ada di Yang dalamnya asli. pembatalan trans. Iya, yang asli. Kenapa? Karena KUHAP 77 itu belum pernah dirubah oleh hakim yang berwenang yaitu Mahkamah Konstitusi. Juga belum dirubah oleh pembentuk undang-undang presiden DPR. Pak Taufik, Sedangkan putusan pra-peradilan itu tidak mengikat untuk hakim lain. Ya. Tidak mengikat. Yang mengikat adalah KUHAP. Bukan jadi Jadi kalau jurisprudensi nanti, kemudian. wah, jurisprudensi di Indonesia nggak ada itu. Bahkan putusan Mahkamah Agung itu bisa tidak wajib diikuti untuk di Indonesia. Apalagi putusan pra-peradilan. saya mohon maaf Dan- loh Pak Taufik. Anda kan dari KY, Mahkamah Agung aja nggak bilang begitu, tapi Anda dari KY malah ngomong begitu pasal 77. Anda kan seharusnya menjaga perilaku hakim, bukannya ngomong bahwa Justru itu nanti sikap hakim Aduh, harus Pak, diawasi. kalau Bapak caranya kayak begitu, sepertinya hakim-hakim ini para penjahat semua. Kalau kayak begitu cara bicara Bapak, sudah prejudice. Mahkamah Agungnya aja menjaga betul supaya kekuasaan kehakimannya berdiri tegak walaupun ada kesalahan. Bapak langsung bicara, wah, pasal 77 udah baca pasal yang lama. Mahkamah Agung aja nggak ngomong begitu sebagai pembinanya. Baik. Bapak udah ngomong begitu. Bagaimana tanggapannya Kang Asep? Jadi sebentar, saya Ya, harus menjawab. silakan, dong. silakan, Ya. silakan. Melanggar hukum acara itu bisa ada irisannya dengan pelanggaran etik. Itu ada di peraturan bersama Mahkamah Agung Dan dan Komisi menurut Judisial. Anda sejauh ini Nah, hakim Walaupun- harus taat kepada undang-undang. Undang-undang yang berlaku adalah KUHAP pasal 77. Sedangkan putusan hakim itu adalah putusan satu hakim pra-peradilan dan itu tidak mengikat hakim-hakim yang lain. Yang mengikat mana? Yang mengikat ya pasal 77. Kalau hakim tidak mengikuti hukum acara, ya KY akan melihat apakah pelanggaran ini murni hukum atau akrobat. Ini yang akan KY nilai. Itu terkait dengan sikap hakim. Makanya Bukan gak ada hubungannya dengan masalah Perilakunya, sikap. kan? Iya, Bukan- sikap itu perilaku. Bukan Bapak langsung main bilang, wah kalau mau ini melanggar pasal 77. Ya, karena belum Jangan selesai tadi saya ngomongnya, Jangan kan? begitu Pak, karena pertanyaan saya adalah apa bedanya KY dengan Mahkamah Agung? Pasti ada bedanya, KY hanya menjaga perilaku. Etika. Kok tapi Bapak langsung bicara, wah hakim-hakim yang melanggar. Jangan begitulah Pak. Gini, Bang. Jangan. Seorang hakim yang melanggar norma hukum itu adalah pelanggaran etika. Di dalam kode etik itu disebutkan bahwa hakim wajib mengikuti norma hukum, norma masyarakat, dan norma-norma susila lainnya. pasal 77 itu hukum positif kan? Iya, hukum positif. Apa yang diputuskan oleh Hakim Sarpin itu tidak tercantum di dalam pasal 77 itu. Tidak ada. Makanya itu adalah putusan yang tidak mengikat Menyentuh. hakim lain. Ini jadi Bapak mau bilang bahwa orang hakim-hakim yang melakukan penemuan hukum
Nah, pasti ini bersalah. Tidak. Ya begitu dong. Kalau udah begini. cara bicaranya begitu, Pak. Saya akan jelaskan lagi. Coba kita dengar tanggapan mantan hakim. Kita posisi sebenarnya ya, bahwa pra-peradilan 77. Katakan ketika ada hakim keluar dari pasal 77, maka saya bilang pihak-pihak yang keberatan ngajukan PK, ya, ngajukan upaya hukum. Karena apa? Mahkamah Agung sebagai yudek yuris. Ketika penerapan hukum salah, Mahkamah Agung keluar dari situ. Apakah salah atau benar? Sehingga akan ketahuan. Sekarang kan jadi perdebatan publik, masing-masing sesuai kepentingannya. Sebenarnya ada peran Mahkamah Agung dilakukan dalam perkara ini. Apalagi menarik perhatian. Satu itu. Kedua, nah ketika ada putusan ini misalkan berbeda, Kalau tidak ada PK dari KPK, ya justru itulah, justru KPK harus PK. Kalau didorong. KPK tidak PK, tidak akan tetap pertentangan. Kenapa? Setiap orang akan mengajukan. Yang ikut pola Sarpin, dan ikut pola Arifin. Dua-duanya punya PIN. maksudnya di luar Sarpin ya? Itu Di luar Sarpin ada kan, ada Iya, Arifin iya. juga hakim Iya. kan. Jadi yang menjaga yudek yuris Mahkamah Agung ya? Enggak, Mahkamah Agung sebagai yudek yuris. Apakah penerapan hukum adalah yudek paksi? Yudek paksi itu Yudek apa? yuris itu penerapan hukum. Ketika yudek paksi fakta, ketika hakim meriksa fakta ada kesalahan penerapan hukum, Mahkamah Agung punya kewenangan seundang Mahkamah Agung pasal 28 dan pasal 30. Makanya jalurnya sebenarnya PK. Tapi sebenarnya karena ini sudah keluar dari ranah. Sebenarnya enggak, kalau awal itu sebenarnya PN itu adalah ngoreksi PN penyidik, tapi karena sekarang memperluas pasal 77 dan sekarang menjadi perdebatan menarik semua, saya pikir Mahkamah Agung harus hadir. Hadir tadi dengan KPK mengajukan upaya hukum, tapi jangan salah kasasi, tapi PK. Pak Taufik. Ya. Jadi soal ini sebetulnya kan soal kesewenang-wenangan dari penyidik ya. Dan itu memang penyalahgunaan kekuasaan. Pengajuan keberatannya. Sebentar, penyalahgunaan kekuasaan itu bisa terjadi di mana saja, termasuk di komisi yudisial gitu, termasuk di pengacara, termasuk di hakim. Lalu bagaimana kalau terjadi hal yang semacam itu? Ada salurannya, bukan di pra-peradilan. Salurannya di pengadilan umum, di mana di situ ada perbuatan melawan hukum. Ya. Dan itu sudah terjadi waktu mantan hakim yang mengajukan gugatan karena KPK sewenang-wenang dalam penggeledahan alat bukti, dan KPK didenda 200 juta. Dan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Jadi salurannya itu harus di pengadilan umum. Bung Johnson tetap yakin bahwa ini merupakan upaya pencarian hukum yang dilakukan oleh hakim dalam rangka untuk menjaga hak asasi si tersangka kemudian. Itu nggak apa-apa kan sebenarnya? Iya, tapi bukan di pra-peradilan, di pengadilan umum. Itu ada perbuatan melawan hukum, termasuk pelanggaran-pelanggaran hak asasi lain, termasuk hal-hal yang belum diatur oleh undang-undang di pengadilan umum. Jadi boleh juga kan aliran seperti itu berkembang dalam rangka melindungi hak asasi orang, kan boleh kan? Boleh. Ya itu makanya. Saya hargai pendapat ahli itu bagus sekali kemarin. Cuma bukan di pra-peradilan, di pengadilan umum. Pengadilan umum itu ada 3 majelis, waktunya panjang. Mari saya menjadi Bukan wakil di dari. pra-peradilan itu cuma 7 hari. Saya mencoba untuk menjadi wakil dari Hakim Sarpin. Hakim Sarpin mau mengatakan kepada penegak hukum, berhati-hatilah, menjadilah penegak hukum yang profesional sebelum kemudian menetapkan seseorang sebagai tersangka. Itu yang dilakukan oleh Hakim Sarpin kemarin. Bisa nggak itu diterima oleh KY? Kalau sebagai Hakim Sarpin, kalau dia tahu bahwa itu adalah pra-peradilan, ya pra-peradilan itu pengadilan sumir, sama seperti mengadili pelanggaran lalu lintas lampu hijau itu, cuma 1 hakim, sebentar diketok palu selesai itu. Jadi bukan di situ. Padahal Jadi kalau Anda ini implikasinya sangat besar. ya implikasi sebetulnya kalau bisa itu di peradilan mungkin SDA itu kalau bisa di pengadilan umum. Sehingga Pengadilan nanti umum, Bang. Jangan sehingga di nanti bisa pra-peradilan. minta ganti rugi dan Loh, sebagainya. faktanya pra-peradilan bisa dilakukan terobosan kok. Ya, saya kira hakimnya nanti akan bingung. Kenapa bingung? Karena ada 2 norma yang berlaku. Satu norma KUHP asli, ya, yang belum dirubah oleh Mahkamah Konstitusi. Satu norma KUHP pasal 77 yang dalam praktek sudah dirubah oleh Sarpin itu. Nah, di sini yang Anda mau ngingatin hakim-hakim waspada, hati-hatilah, Ya, jangan mengambil saya keputusan udah ngomong apapun. di media. Oke. Jadi hakim harus taat kepada norma hukum. Yang ada norma hukum yang sifatnya mengikat adalah KUHP pasal 77 itu. Johnson. Sedangkan Ya, kalau- putusan hakim itu tidak mengikat. Putusan hakim tidak mengikat. Kalau begitu ya udah kita masuk zaman Belanda aja. Sebagian besar hukum Belanda. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Baik. Kami hadir di sini untuk memang kita berbicara dan berwacana tentang vonis yang disampaikan oleh Hakim Sarpin. Sekali lagi, kita mencoba untuk melihat segala sesuatunya dengan jernih. Benar dan salah tentu saja sejauh ini kalau wacana di publik relatif sifatnya sampai kemudian diputuskan berbeda tentu saja oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Hakim Sarpin setelah pra-peradilan menyatakan bahwa ia bertanggung jawab terhadap Tuhan atas putusan pra-peradilan Komjen BG, namun bukan bertanggung jawab terhadap KY.
Betul sekali. Jadi hakim itu bertanggung jawab pada Tuhan. Ya. Hakim itu kepanjangan tangan Tuhan. Nah, hakim Wakil itu Tuhan katanya. wakil Tuhan. Dengan independensinya itu yang selalu dibesar-besarkan. Tapi lupa dia akuntabilitasnya. Jadi independen dan akuntabilitas. Akuntabilitas apa? Dia boleh bebas memutus, tapi bertanggung jawab, terhadap ilmu hukum. Apa putusannya sesuai dengan ilmu hukum, bertanggung jawab kepada rasionalitas, bertanggung jawab pada Tuhan, Rasa keadilan, bertanggung jawab kepada kemaslahatan umat. Itu akuntabilitasnya. Tapi hakim selama ini kan selalu independen, tapi akuntabilitasnya nggak pernah dibicarakan. Ini yang lupa saya kira hakim-hakim itu. Dan ingat di balik independensi itu hakim bisa berbuat sesukanya. Dia independen, tidak mau diintervensi lembaga negara, tapi diintervensi sama pemodal mau dia. Karena merasa independen. Enggak, ini bukan menuduh, tapi itu teorinya begitu. Bisa saja terjadi. Iya, bisa saja. Dan Pak Mahfud juga sudah pernah nulis itu. Oke. Beberapa mungkin bisa dibuktikan, tapi tentu saja tidak mengeneralisasi. Sampai sejauh ini pemeriksaan sudah dalam proses, kapan akan kita mendapatkan Kemarin hasilnya? kita baru meriksa saksi pelapor dan juga saksi fakta itu ya. Nanti minggu depan kita memeriksa tentang saksi dari pemohon dan termohon dan juga KPN atau wakil KPN atau Jadi deadline-nya akan diumumkan ya, paling lambat? Kami usahakan 1 bulan udah selesai, mudah-mudahan, Cukup lama. karena menurut SOP KY itu mestinya 3 bulan atau 100 hari. Dalam pada itu, Jadi ini dipercepat memang karena menjadi perhatian publik. dalam pada itu pra peradilan akan jalan terus ya Bang Johnson ya? Iya, tapi saya pengen tanya sama Pak Taufik, memang kalau hakim itu sudah dilaporin 8 kali dan dalam laporan yang 8 kali itu tidak pernah terbukti bahwa dia salah, itu hakim brengsek ya Pak? Oh, Karena yang muncul di publik seolah-olah itu kan sudah, begitu. KY gitu kan loh. sudah bilang, Itu loh. 100 kali pun dia dilaporkan, kalau tidak cukup bukti, ya dia direhabilitasi namanya. Dan undang-undang mengatakan begitu, direhabilitasi. Makanya kan KY nggak Kenapa pernah... Anda concern soal itu? Loh, nggak karena pernah pelapornya ngomongnya begitu terus di media. Jadi saya mau mengatakan begini, kalau memang nanti tidak terbukti, saya berharap Sarpin menggugat balik orang yang melaporkan itu. Karena itu pencemaran nama baik. Iya dong, karena dia hakim. Kalau kita sudah tidak percaya lagi pada hakim, ya Jangan jadi ya, negara hukum. Ya mau kemana lagi? Apalagi orang seperti saya yang latar belakangnya aktivis dan sekarang mau percaya pada apa yang sekarang ini sedang kita benahi gitu. Itu bukan karena Anda percaya, karena Anda juga punya kepentingan untuk membela klien Anda. Iya, kepentingan juga kan semuanya kan terbuka dilakukan gitu. Kalau saya melanggar, tindak, tangkap, nggak ada urusan itu. Saya ingin tanya, kalau misalnya pada akhirnya diputuskan, apa sih sanksi terberat yang bisa diberikan KY? Teguran kan paling? Tergantung fakta-faktanya itu. Ya. Kami sekali lagi belum menyimpulkan Hakim Sarpin itu melanggar kode etik Bisa atau tidak. dinonpalukan kemudian? Bukan dinonpalukan aja, diberhentikan tidak dengan hormat juga bisa. Kalau pelanggaran etikanya itu dilakukan secara sengaja, bukan teledor. Kalau teledor, ya misalnya menulis salah, ya saksi misalnya bukan saksi ahli pidana tapi disebut saksi ahli pidana, ini kan termasuk keteledoran. Nah ini mungkin agak ringan. Gitu Mungkin kan. nggak gini, Pak Taufik? Atau mungkin ada dia teledor tidak menyebut yang sesuai dengan fakta gitu. Itu tidak berat. Pak Tapi Taufik. kalau sengaja dalam rangka untuk memenangkan Memuluskan salah satu kepentingan, pihak, memuluskan itu keputusan. jahat namanya dan Baik. itu diberhentikan. Pak Taufik begini, kalau misalnya mau mengubah itu supaya tidak menjadi domino efek begitu ya, kalau nggak menggunakan kata Sarpin efek, adalah menunggu KPK mengajukan PK. Salah satu cara, ada lagi cara lain. Nah, cara lainnya apa itu? Cara lainnya karena ini Kalau misalnya Anda nyatakan bersalah, apakah itu bisa gugur dengan Oh sendirinya? tidak, putusan KY itu hanya untuk menghukum hakimnya. Tidak mempengaruhi Putusannya tetap putusannya. aja milik mereka yang sudah menang itu. Satu cara itu apa? Nah, satu cara ini kan secara undang-undang bunyi pasal 77 itu seperti itu ya. Kemudian dalam praktek hukum itu ada terjadi perubahan pasal itu. Berarti nimbul ketidakpastian. Ini bagi seorang hakim akan kebingungan. Apakah saya akan taat kepada KUHP atau saya akan mengikuti Hakim Sarpin? Nah, ini akan menimbulkan, berarti tidak ada kepastian hukum. Nah, kepastian hukum menurut konstitusi itu adalah hak asasi. Pasal 28I, setiap orang berhak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Ya. Jadi karena ada Dua dua norma yang bertentangan, menimbulkan ketidakpastian hukum, ini MK berwenang untuk meluruskan ini. Berinisiatif. Jadi harus Tidak perlu ada gugatan. harus ada orang yang membawa ke MK. Kang Asep mengajukan dari tadi permohonan geleng-geleng. itu. Gini, pertanyaan saya gini, Pak Taufik ya. Ketika bicara kepastian hukum, katakanlah dia PK oleh Mahkamah Agung
ditolak PK-nya. Berarti secara hukum benar putusan Sarpin. Ini persoalannya kalau KAY sudah menjatuhkan hukuman, kalau hukuman dianggap kan unprofesional dong. Tapi lucu ketika teknisnya dibenarkan oleh Mahkamah Agung, ini kemungkinan kita kan berandai-andai karena hukum Ada dua Nah kontradiksi itulah pernah ketika bicara, putusan. katakanlah Mahkamah Agung ya PK-nya menolak. Nah tapi kalau KAY dihukum, nah itu persoalannya gimana? Yang harus saya jelaskan itu. Jadi etika itu beda sekali dengan hukum. Meskipun keputusannya salah, kalau tidak ada pelanggaran etika ya nggak apa-apa. Putusannya benar, tapi ada pelanggaran etika ya tetap dihukum. Tapi ketika putusannya dikuatkan kan teknis, berarti benar dong Iya, Pak? putusannya benar, tapi ada pelanggaran etik. Itu tetap Sebenarnya dihukum. Jadi beda. Jadi moral dari pertanyaan ujian dari Kang Asep ini adalah akankah ada perbincangan antara KAY dan MA terkait dengan ini sebelum kemudian akhirnya ada bisa. putusan? Jadi kalau nanti temuan KAY itu ternyata adalah pelanggaran hukum acara, tetapi tidak ada kaitannya dengan etika, KAY akan menyerahkan kepada Mahkamah Agung. Dan itu sudah berkali-kali KAY lakukan. Hakim tidak boleh melanggar hukum acara. Tapi ini kan belum untuk pelanggaran etik. Ya. Nah kalau dia melanggar hukum acara, semua orang kan tahu. Kalau itu melampaui batas dari hukum acara. Ya, termasuk alumni Mahkamah Agung juga ngomong begitu kan. Ya, tapi kalau prosesnya masih berjalan. Masih belum ada kesimpulan itu. Bang Johnson mau ngomong apa? Jadi ada dua kemungkinan. Kalau ini kan ditonton, ini kan baru diperiksa. Ya, kalau begitu saya mau bilang adalah ya udah, saya udah bisa tebak kok putusannya itu pasti salah karena udah dibilang melampaui. Ngapain kan lagi diperiksa? etikanya belum, Pak. Etikanya belum kena kan. Jadi KAY nggak punya kewenangan untuk menghukum meskipun salah hukum acara. Itu diserahkan pada Mahkamah Agung. Ini wacananya Pak, ini pendapatnya Pak Taufik pribadi atau Komisioner KAY juga mengamini itu semua? Enggak, kalau yang dia sudah melanggar hukum acara, saya katakan semua masyarakat sudah tahu dia melompati hukum acara, Anak gitu SMA kan? pun tahu katanya. Iya, anak SMA pun tahu. Kan? Ya. Tahu sih. Ini Iya. hakim loh. Tapi untuk pelanggaran kita harus jaga kehormatan hakim loh. Kalau pelanggaran hakim pelanggaran digituin, etik ini yang belum diketahui, gitu loh. Oke, mari kita bicara tentang dampak. Mari kita bicara ke depan. Apakah ini buat KAY ini menjadi masalah? Dari kacamata hakim, Anda katakan bahwa hakim akan kebingungan dan lain sebagainya. Karena itu Anda merekomendasi agar hakim seperti apa tuh bentuknya? Menolak semua putusan? Seperti yang dikatakan Pak Hakim Asep, putusan tidak diterima. Memang hakim tidak boleh menolak. Dia periksa, ternyata bukan kewenangannya menurut pasal 77, maka diputus tidak bisa diterima permohonan itu. Alihkan itu ke pengadilan. Dan tidak diterima itu masih bisa dia ngajuin ke pengadilan. Bang Johnson optimis nggak kalau misalnya KAY seperti ini klien Anda akan? Udah. Ya ini perjuangan klien Anda untuk. Oh, saya sih akan selama ada kesewenang-wenangan saya akan terus berjuang. Cuman saya mau mengatakan ini kan hakim. Jadi martabatnya juga harus dijaga gitu loh. Jangan sampai kreativitas, terobosan yang jelas-jelas secara terbuka dilakukan terus langsung dituduh. Walaupun hakim juga tetap manusia sebenarnya. Iya, justru karena dia manusia, makanya juga harus dikontrol gitu loh kan. Justru karena manusia kita berharap dia menjadi alat yang baik untuk kita mendapatkan keadilan dan melawan kesewenang-wenangan. Itu yang menurut saya jadi penting. Karena hukum-hukum kita ini banyak juga yang berubah dan sekarang mulai terus-menerus mengadopsi soal-soal hak asasi, saya kira itu juga harus menjadi pertimbangan dan yang sangat penting untuk kita melakukan penemuan-penemuan hukum menurut saya. Salah satunya yang dilakukan Sarpin ini. Iya. Menurut Anda. Dan itu harus kita apresiasi menurut saya. Kang Asep. Terlepas perbedaan saya tidak sependapat dengan putusan Sarpin, tapi ada hal yang menarik. Pembelajaran bagi semua penyidik, ya, penegak hukum, jangan sembarangan. Istilah Johnson tadi, jangan sewenang-wenang. Karena di hukum ini ada aturan main. Ketika aturan main dilaksanakan, jangan coba-coba ya menetapkan tersangka tanpa ada alasan. Tapi ketika ada penetapan tersangka tanpa alasan, orang bisa menggugat karena bisa niru Sarpin. Tapi jangan coba-coba hakim dengan penetapan tersangka memperluas kewenangan pra-peradilan. Pertanyaan sebenarnya yang agak nakal ingin saya sampaikan. Jika seandainya ini bukan Budi Gunawan dan ini tidak ada hubungannya dengan pencalonannya sebagai Kapolri dan kemudian menimbulkan pro kontra di publik, apakah akan ada keputusan seperti ini? Saya kira gini, ada dua hal. Kan sebelumnya juga ada yang nyebut BGR yang dikabulkan. Ya, ada juga yang ditolak. Ini kan yang ngeramaikan ya media. Kenapa siaran langsung? Di dunia nggak pernah ada pengadilan siaran langsung. Sehingga masyarakat pun terbawa harus itu. Yang lebih penting, karena nggak ada penyelesaian dari secara politik yang memimpin negara ini. Kenapa didiamkan masalah ini? Sehingga bebannya ada pada hakim. Kalau bukan persoalan menyangkut tadi selebriti, saya pikir nggak akan menarik. KAY pun tidak akan mengumpulkan orang. Semua tidak akan ribut.
Kan banyak perkara pencurian, naik minat tidak ada di ruangan. Oke, Bapak-bapak terima kasih sekali lagi waktunya. Tentu saja untuk membahas ini tidak cukup waktu 1 jam, tapi paling tidak mudah-mudahan publik bisa menerima poin-poin yang disampaikan. Sekali lagi terima kasih dan inilah akhir dari jumpa kita. Kita akan jumpa lagi minggu depan dengan topik dan narasumber berbeda. Di Alvito, suara-suara didengarkan dan disampaikan.